Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas UAS kita, yaitu upaya hukum dan putusan perdata, yang saya kerjakan bersama kawan saya, yaitu saya sendiri, Nabil Muhammad Tori, dengan NIM 2020 480. Yang kedua ada teman saya, Arya Guna Tauladani, dengan NIM 2020 3 angka belakang 538, 538. Slide 2. Pendahuluan, pengantar tentang hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata mengatur hubungan antara individu, badan hukum, dan pemerintah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Terdiri dari norma-norma yang mengatur harta, kekayaan, dan hubungan antar manusia. Pentingnya upaya hukum dan eksekusi putusan dalam penegakan hukum perdata, yaitu mempertahankan keadilan. Upaya hukum memastikan bahwa putusan pengadilan dipertimbangkan secara adil dan sesuai dengan hukum. Yang kedua, menjamin kepastian hukum. Eksekusi putusan memastikan bahwa keputusan keputusan pengadilan dijalankan dengan efektif untuk mencegah ketidakpastian hukum. Upaya hukum dalam perdata. Pengertian dan tujuan dari upaya hukum. Yang pertama, upaya hukum merupakan proses hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan pengadilan untuk mengajukan permohonan kepada instansi yang lebih tinggi guna menguji keabsahan dan keadilan putusan tersebut. Yang kedua, ada tujuan dari upaya hukum adalah untuk memastikan bahwa putusan pengadilan sudah benar dan sesuai dengan hukum, serta memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan keadilan yang lebih baik. Banding. Prosedur banding di pengadilan tinggi dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan setelah putusan dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Pengajuan banding dilakukan dengan mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi. Banding harus diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan negeri dibacakan. Kasasi. Prosedur kasasi di Mahkamah Agung. Yang pertama dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan setelah putusan dikeluarkan oleh pengadilan tinggi. Dan yang kedua, mengajukan kasasi dilakukan dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, kasasi harus diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan PT dibacakan, yaitu pengadilan tinggi. Selanjutnya dibacakan teman saya. Eksekusi putusan dalam perdata. Adapun pengertian dan tujuan dari eksekusi putusan. Pengertian dari eksekusi putusan adalah proses pelaksanaan atau penegakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ingkrak untuk dapat dijalankan secara nyata di dunia nyata. Yang kedua, ada tujuan dari eksekusi putusan adalah untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah final dapat dijalankan secara efektif dan pihak yang kalah dalam perkara dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan. Proses eksekusi. Pengajuan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Pihak yang menang eksekip dalam perkara mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang bersangkutan. Permohonan ini diajukan untuk meminta izin kepada pengadilan agar putusan yang sudah inkrah dapat dijalankan. Pelaksanakan eksekusi oleh petugas pengadilan. Setelah pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi, eksekusi dilakukan oleh petugas pengadilan atau eksekutor yang ditunjuk. Petugas pengadilan bertanggung jawab
untuk menjalankan perintah pengadilan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jenis eksekusi. Adapun jenis eksekusi yaitu yang pertama ada penyerahan barang. Contoh dari penyerahan barang misalnya pengalihan kepemilikan atau serah terima barang yang menjadi objek sengketa. Yang kedua ada pembayaran uang, meliputi pembayaran ganti rugi, biaya perkara, atau kewajiban finansial lainnya yang ditetapkan oleh pengadilan. Tindakan lain yang diperintahkan oleh pengadilan, termasuk tindakan spesifik lainnya yang perlu dilaksanakan untuk menegakkan keputusan pengadilan, seperti pembatalan perjanjian atau pemenuhan kewajiban tertentu. Peran hukum perdata dalam masyarakat. Pentingnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, yaitu menjaga keadilan. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan hak-hak individu dihormati. Yang kedua, stabilitas hukum. Kepatuhan memperkuat stabilitas hukum dalam masyarakat dengan menegakkan aturan yang berlaku. Yang ketiga, penguatan institusi mendorong penghormatan terhadap lembaga peradilan dan peraturan yang ada. Dampak positif dari penerapan hukum perdata yang efektif. Yang pertama, perlindungan hak individu. Hukum perdata yang efektif melindungi hak-hak individu dan badan hukum dari penyalahgunaan dan pelanggaran. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan kepastian hukum kepada pelaku ekonomi untuk berinvestasi dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Mengat- me- mengurangi konflik, yaitu meningkatkan penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Kesimpulan dari tugas tersebut yaitu upaya hukum dan eksekusi putusan dalam hukum perdata. Upaya hukum proses penting untuk meninjau keabsahan dan keadilan putusan pengadilan. Yang kedua ada eksekusi putusan, langkah krusial untuk memastikan pelaksanaan putusan yang telah final. Pesan akhir atau rekomendasi, pentingnya pendidikan hukum, masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan hukum untuk memahami hak-hak mereka dan pentingnya patuh terhadap hukum. Peran aktif masyarakat, masyarakat diharapkan untuk mendukung dan melaksanakan putusan pengadilan demi menjaga kedamaian dan keadilan. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan dalam materi upaya pengadilan hukum terhadap hukum perdata. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.